Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, kami mengucap syukur Kau Tuhan yang luar biasa. Menjadikan kehidupan kami berarti di dalam-Mu Tuhan. Dan kami boleh melihat Tuhan penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini, kami boleh bernafas sampai hari ini. Kami boleh beribadah sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena Kau Tuhan yang selalu setia menyertai kehidupan kami. Dan kami percaya dengan iman Tuhan. Kalau Kau Tuhan setia menyertai setiap kami sampai detik ini. Artinya sampai akhir kehidupan kami. Sampai putih rambut kami. Kau Tuhan yang akan tetap setia menyertai kehidupan kami. Artinya dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami pasti diberkati Tuhan. Sepanjang hidup kami pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sepanjang hidup kami sampai anak cucu kami semuanya juga pasti diberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan di tempat ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung live streaming Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepada-Mu. Kami doa Tuhan biar kiranya pujian kami ini Tuhan, penyembahan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya ketika di Tuhan disenangkan ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang terikat Tuhan pasti berikan kelepasan. Bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan, Kau yang jamah, Kau yang ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan kemanapun kami melangkah, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi setiap kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan yang Kau percayakan menyampaikan firman sore hari ini. Urapan-Mu mengalir Tuhan, sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun Tuhan. Jika ada kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba-Mu ini terbatas Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kami percaya dengan iman ketika ada di tangan Tuhan. Tuhan sanggup ubahkan yang terbatas ini jadi tanpa batas untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Kasihani setiap jemaat-Mu Tuhan, jangan izinkan ini hanya jadi rutinitas semata. Tapi benar-benar boleh kiranya ini menjadi kesempatan di mana mereka boleh ngalamin Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap siapapun yang hadir, siapapun yang menyaksikan, tidak ada satupun yang pulang sia-sia. Tapi semua pulang bawa berkat, bawa sukacita, bawa jawaban. Berbicaralah, kemuliaan-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini. Tolak segala mencuri kemuliaan-Mu. Sembunyikan hamba-Mu ini Tuhan. Dan biar kiranya apapun yang disampaikan berasal dari isi hati Tuhan. Karena isi hati Tuhan sesederhana apapun kalimatnya, pasti ada kuasa, pasti memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus, mari yang siap terima isi hati Tuhan, yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama saudara, sore malam hari saudara boleh berikan senyuman dulu. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yang di lantai atas, lantai bawah, yang di rumah juga boleh bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, 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 haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Luar biasa cari Tuhan, semangat cari Tuhan, ngantri untuk cari Tuhan luar biasa. Saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Yuk boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk langsung saja yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa angkat tangannya juga boleh. Yang memang gak modal apa-apa angkat kursi juga boleh. Haleluya, biar berotot saudara. Yuk sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kalau saudara follow Instagram, Facebook saya sudah tahu kalau saya share hari ini saudara masih berkaitan dengan khotbah saya minggu lalu saudara, tetapi bagian yang kedua. Jadi kalau saudara follow Instagram, Facebook saya pasti sudah tahu. Kalau nggak tahu makanya follow.
Yohanes pasalnya yang pertama ayat 35 sampai ayatnya yang ke-40. Masih dengan tema yang sama, dengan ayat yang sama. Tapi kita akan masuk lebih dalam lagi saudara sebagai pembelajaran kita. Yohanes pasalnya yang pertama ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Saya 35, saudara 36, kita gantian 40, kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Mantap, yuk kita lihat Alkitab kita saudara. Ayat 35 demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. 36 silakan. Ayat yang ke-37 dikatakan apa di sana? Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. 38. Ayat 39, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, ayat 40 kita baca sama-sama. 3, ya, salah seorang dari kedua yang selalu mengikuti Yesus adalah siapa? Andreas, saudara Simon Petrus. Jadi sekali lagi seperti yang saya bilang tadi saudara, boleh munculkan judul tema khotbah saya hari ini saudara. Masih bicara tentang lesson from Andrew, the apostle saudara. Tetapi bagian yang kedua. Jadi ini bicara tentang pelajaran dari sosok seorang rasul, murid pertama Tuhan Yesus namanya Andreas saudara. Kalau saudara nggak ikut sesi yang pertama, bagian yang pertama saudara bisa nonton di YouTube channel Tiberias saudara. Nanti saudara bisa lihat di sana saudara untuk sesi yang pertama atau bagian yang pertama. Tapi jangan takut saudara, khotbah ini saudara bisa berdiri sendiri-sendiri saudara. Sekalipun saudara nggak nonton, nggak menyaksikan, tidak hadir bagian yang pertama, saudara bisa langsung mengikuti bagian yang kedua ini saudara. Nah, bicara tentang sosok seorang Andreas saudara, kenapa saya masih membahas Andreas saudara? Kenapa? Karena yang pertama, karena itu yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan untuk saudara dan saya. Dan yang kedua, karena ketika saya pelajari lebih dalam lagi saudara, ketika saya pelajari kisah seorang Andreas ini saudara, saya menemukan masih banyak pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita ambil, yang sayang kalau dilewatkan saudara, yang bisa kita jadikan dasar dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan saudara. Dan karena ini sekali lagi berasal dari Tuhan, saya percaya kalau dari Tuhan gak pernah salah, kita pasti diberkati. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, apa yang bisa kita belajari dari sosok seorang Andreas? Yang berikutnya, poin yang pertama di bagian yang kedua ini saudara, boleh munculkan di layar saudara, adalah bicara tentang motivasinya. Sama-sama bilang sama saya motivasi. Sama-sama bilang sama saya motivasi. Amin. Coba kita lihat ayat 37 dan 38. Ayatnya yang ke-37 dan 38. Yang sudah di sana bilang haleluya. Sama-sama. 3, ya. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Ayat 38, perhatikan dengan baik. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu tahan sampai di situ saudara? Kalau kita lihat, tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kalau saudara perhatikan kalimat ini saudara. Kalimat pertanyaan Tuhan Yesus terlihat jelas. Tuhan Yesus sementara menanyakan motivasi mereka. Sama-sama bilang sama saya motivasi. Amin. Kenapa? Ketika saya pelajari lebih dalam saudara, ternyata bicara tentang motivasi. Motivasi itu sesuatu yang sangat penting. Sama-sama bilang sama saya motivasi itu penting. Amin. Kenapa saya bilang motivasi itu penting? Karena ketika saya pelajari, motivasi akan sangat menentukan cara. Motivasi akan sangat menentukan hasil saudara. Saudara dan saya bisa saja melakukan hal yang sama. Tetapi ketika motivasimu berbeda, saya mau bilang saudara, maka cara yang akan dilakukan, maka hasilnya juga pasti akan jadi berbeda saudara. Kalau kita lihat Andreas ikut Tuhan. Andreas follow Jesus. Tapi saya mau bilang saudara, Tuhan tanyakan motivasinya. Karena gini saudara, ada orang-orang ikut Yesus, memang sama-sama ikut Yesus. Tapi ketika motivasinya keliru saudara, hasilnya jadi berbeda. Coba kita lihat Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 26. Coba Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-26. Boleh munculkan saudara. Ini kisah di mana ada orang-orang yang ikut Yesus. Tapi fokusnya keliru saudara, motivasinya keliru. Yuk sama-sama, 3, ya. Aku berkata kepadamu, bukan karena apa? Melainkan, wow, sekali lagi Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena apa? Kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena apa? Kamu telah makan roti itu dan kamu, ada orang-orang datang cari Yesus waktu itu saudara.
Tetapi kita bisa lihat, ternyata motivasi mereka bukanlah mencari Yesus yang sesungguhnya, tetapi karena mencari roti. Dalam konteks ini saudara bicara tentang berkat. Saya mau bilang saudara, banyak orang memang datang ke gereja. Banyak orang memang ikut Tuhan Yesus. Tapi saya mau bilang saudara, tidak semua orang punya motivasi yang benar untuk benar-benar mencari Yesus. Sekali lagi, saudara datang ke tempat ini, saya mau bilang saudara, mungkin kau datang ke gereja, mungkin kau ibadah sama Tuhan. Tapi kalau motivasimu keliru, mohon maaf, bisa-bisa kau pulang gak bawa apa-apa. Sekali-sekali kita makan keras ya. Jangan saudara cuma ketawa, pulang gak bawa apa-apa. Hari ini makan keras, jangan makan bubur terus. Sekali-sekali makan yang keras-keras, karena memang yang keras-keras itu enak. Iya kan? Kalau makan yang keras-keras, yang enak. Babi tore, odoh. Memang. Ketika digigit, keras tapi sedap. Iya, saya makan songfa, keras-keras dia punya daging. Tulang juga keras. Saya makan enak banget itu, Tuhan, sampai karena saya pikir sendirian, nggak apa-apa. Makan, wah puas. Selesai saya makan, ternyata waitersnya, Shalom, Pak Pendeta Steve Marcel, darah Yesus. Kalau gua tahu lu kenal gua tadi makannya pakai manner. Ini kan, tolong dong dari awal tuh denger dari awal. Tapi puji Tuhan endingnya diminta foto, artinya tidak terlalu memalukan saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, mohon maaf. Saudara bisa saja ke gereja, tapi kalau motivasimu keliru, bisa-bisa kau nggak pulang apa-apa. Saudara bisa saja ke gereja, mohon maaf, tapi kalau motivasimu, mohon maaf ya, kalau hanya cari berkatnya saja, kalau hanya cari yang namanya mujizatnya saja, saya harus ngomongin dari mimbar ini saudara, bisa-bisa saudara pulang dari tempat ini nggak bawa apa-apa. Langsung tegang semua. Saya ngomong apa adanya, saya belajar dari Bapak Gembala Sidang, bukan cuma buat nyenangin jemaat doang, harus kasih tahu tentang kebenaran. Amin. Pendeta hari ini galak, memang begitu. Saudara, karena gini saudara, banyak jemaat Tuhan hari-hari saudara datang ke gereja, tapi motivasinya keliru. Datang ke gereja, pikirin cuma berkat. Ke gereja pikirannya hepeng, cuan, hepeng. Ada jemaat Tuhan datang ke gereja, pikiran cuma mujizat, pokoknya mujizat. Berkat itu baik, mujizat itu baik, tapi kalau itu saja yang menjadi fokusmu, mohon maaf, bisa-bisa kau pulang gak bawa apa-apa. Amin ke apa ke? Udah semangat begini, diem. Sekali lagi betul saudara. Kalau saudara fokusnya malah cari yang lain, mohon maaf saudara, Alkitab berkata begini saudara. Carilah dahulu dan kebenarannya, maka semuanya pasti ditambahkan. Artinya begini saudara, semua itu pasti ditambahkan, tetapi kuncinya dicarilah dahulu apa? Dan bicara tentang cari Tuhan, fokus sama Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja cuman fokus cari berkat, mohon maaf. Tuhan ingin saudara diberkati, tapi Tuhan tidak ingin saudara hanya ingin diberkati. Loading dulu. Nggak apa-apa. Memang ada orang yang memang otaknya Pentium 10, ada yang mesin ketik. Pentium 1. Saya mau bilang saudara, iya. Kalau saudara datang ke gereja, mohon maaf, cuma fokus mujizatnya saja. Mohon maaf, bisa-bisa pulang nggak bawa apa-apa saudara. Apalagi di anak muda, kadang-kadang ke gereja bukan cari Tuhan, cari jodoh. Mohon maaf, saudara nggak bisa tipu-tipu pendeta. Saya pendeta berpengalaman. Kenapa? Dulu saya pelakunya. Ciri-ciri orang ke gereja cuma mau cari jodoh adalah ketika ibadah, sepanjang ibadah kepalanya jalan terus. Radarnya jalan terus itu. Udah kayak ular piton. Mana nih? Cari sinyal katanya. Nanti udah dapet yang bening, yang dia suka langsung. Ning nung. Itu mau pendeta mau teriak-teriak khotbah firman Tuhan, di pikiran dia cuman Tuhan jadi milikku, Tuhan jadi milikku Tuhan. Mau WL nyanyi apapun, di otak dia cuman lagu terpesona pada pandangan. Akhirnya pas pulang rumah mama nanya, tadi pendeta Marcel khotbah apa? Nggak tahu mama. Nyalain pendeta tadi khotbah nggak tahu, nggak jelas Pak pendeta tadi khotbah. Otak lu nggak jelas. Ya memang cari Tuhan, memang harus cari anak Tuhan. Tapi jangan ke gereja fokusnya cuma cari gebet mana nih.
Mana nih? Waduh, akhirnya pas keluar langsung. Shalom. Ih, langsung jadi kudus banget gayanya. Shalom. 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 Kamu punya nomor handphone Kak? Nggak punya. Dagang. Akhirnya datang lagi. Kamu punya kunci Inggris Kak? Hah? Nggak ada. Oh, kunci Inggris nggak punya, tapi nomor handphone punya toh. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Oh iya, ada lagi gombalan bagus ini, Alkitabiah. Nama kamu siapa? Nama aku Siska. Nama kamu jelek. Nggak sesuai sama orangnya. Hah? Kok gitu? Iya, harusnya nama kamu tuh Angel karena kamu cantik kayak malaikat. Itu gombal Alkitabiah. Nggak ada pendeta ngajarin, cuma saya doang nggak ada kerjaan ini. Saudara. Saya mau bilang saudara boleh saja ke gereja, tapi kalau motivasimu keliru, mohon maaf saya mau bilang saudara bisa-bisa kau pulang gak bawa apa-apa. Kita ke gereja, motivasi kita harus cari Tuhan, amin. Pak Pendeta, tapi kalau saya cari Tuhan Pak Pendeta terus bagaimana? Saya mau bilang jangan takut, kita punya motivasi yang benar, janji Tuhan semua pasti ditambahkan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat lagi ayat 38 saudara. Ada sebuah pertanyaan tadi malam saudara yang benar-benar mengganggu saya dan saya akan tanyakan sama saudara. Coba kita lihat di bagian yang berikutnya dikatakan apa di sana. Apa kata Yesus kepada mereka? Apakah yang kamu cari? Pertanyaan saya. Perhatikan dengan baik saudara. Pertanyaan saya ini saudara. Kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak isi hati mereka? Tuhan Yesus tahu nggak isi hati Andreas? Tuhan Yesus tahu nggak motivasi Andreas? Terus kenapa Tuhan tanya? Tahu-tahu aja cepat tahu. Hah? Menguji iman. Ada lagi jawaban yang lain? Cuma satu yang berani jawab. Ayo, kita nih orang Indonesia, kita harus pegang teguh budaya kita. Ngomong dulu baru mikir. Ayo, jawab aja. Jawab. Tuhan udah tahu. Terus kenapa Tuhan tanya? Tadi malam saya pusing. Saya bagikan biar saudara pusing juga nih. Ada yang langsung bengong, ada pura-pura main HP. Langsung pura-pura nggak lihat saya. Apa? Hah? Apa? Jawab aja. Kenapa? Tuhan udah tahu kenapa Tuhan tanya? Ya udah kasihan sama saudara. Saya mau bilang saudara, itu juga yang saya pusing tadi malam saudara. Tapi ketika saya doa, saya belajar lebih lagi saudara. Yang Tuhan taruh dalam hati saya saudara. Dan saya dapatkan bicara tentang apa. Tuhan tanya untuk apa? Sama-sama bilang sama, saya menegaskan. Sama-sama bilang sama, saya mengingatkan. Kenapa penting saudara untuk mengingatkan tentang motivasi yang benar? Karena banyak orang awalnya ikut Tuhan, motivasinya benar. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, terima dampak dari ikut Tuhan. Karena kalau ikut Tuhan kan pasti diberkati. Ikut Tuhan pasti Tuhan angkat naik dan bukan turun dan jadi kepala bukan ekor. Ketika orang banyak sudah ngalamin dampak dari ikut Tuhan ini saudara, banyak orang jadi lupa motivasi yang sebenarnya ikut Tuhan pada awalnya. Ada orang-orang yang saya kenal saudara, awalnya ikut Tuhan, motivasinya memang untuk cari Tuhan saudara. Tapi sayangnya ketika udah mulai diberkati, akhirnya udah mulai diangkat Tuhan naik, jadi lupa motivasi yang awal saudara. Saudara ingat Saul? Baca Alkitab masih Tuhan. Saul awalnya hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi ketika udah di posisi yang tinggi, posisi sebagai raja, orang nomor 1. Akhirnya apa? Dari yang awal motivasinya untuk kemuliaan nama Tuhan, jadi mencari perkenanan manusia. Sampai dia rela langgar firman untuk mencari perkenanan manusia. Akhirnya apa? Habis saudara. Banyak orang yang saya kenal awalnya, pelayanan saudara, awalnya untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Tapi karena ketika udah mulai dilihat orang, udah mulai di posisi yang bagus, mohon maaf saudara, jadi lupa motivasinya. Waktu itu saya masih WL, ada seorang singer di salah satu cabang di gereja ini saudara. Saya nggak usah sebut di daerah mana saudara. Waktu itu saya masih WL, saya nyanyi waktu itu saya lupa kalau nggak salah lagu itu, ku pandang wajah. Saya WL-nya di belakang dia. Dalam hati saya sampai, ini Tompi udah jadi singer Tiberias atau bagaimana ini? Tinggal tunggu, saya nyanyi, saya WL-nya dia yang rasanya, lu aja yang nyanyi. Untung kan saya pendeta yang sabar, sing WL yang sabar. Ada lagi dulu ketemu gitaris, Tuhan. Pengen nampil karena mungkin ada gebetannya atau apa. Lagu pelan. Urapilah kami. Dia musik. Dalam hati saya ini gitaris ada masalah sama istri di rumah atau bagaimana ini? Bawa-bawa di gereja. Mohon maaf saudara ya. Kalau motivasi salah,
Saya mau bilang saudara, bisa-bisa keliru kita dapat hasil dari Tuhan saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, saya selalu tanamkan belajar dari Bapak Gembala Sidang bersama Ibu. Dari awal motivasinya untuk Tuhan sampai akhir hidup untuk Tuhan saudara. Saya nggak mau saudara, saya melayani Tuhan karena mulai banyak pujian, karena mulai banyak orang yang dengan kalimat-kalimat yang, Tuhan kan jemaat Tiberias kan kalau puji pendeta kan kadang-kadang nakutin saudara. Betul. Saya pernah ada jemaat bilang, Pak Pendeta, ibu-ibu, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta khotbah, bergetar, Tuhan Yesus. Emang gua khotbah gempa bumi atau bagaimana ini? Tapi saya nggak, Tuhan, pokoknya yang aku harus fokuskan adalah apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya fokuskan biar Tuhan saja yang keren, saya jangan keren. Iyalah, saya nggak mau kadang, ada orang yang saya lihat saudara, mohon maaf, karena pengen keren, akhirnya khotbah aja jalannya. Itu banget. Makanya saya kadang-kadang mohon maaf ya, kalau saudara lihat khotbah saya kan kadang-kadang video saya kayak, mohon maaf, nggak kayak pendeta. Saya ngeliat di khotbah saya, Tuhan. Ditambah lagi jemaat Tiberias nggak punya perasaan. Iya, udah kadang-kadang saya khotbah udah nggak kayak pendeta, udah segala macam gayanya, akhirnya di storyin lagi muka lagi. Jangan ketawa bertobat kasihan pendeta. Saya kadang-kadang mau repost aja, Tuhan Yesus. Busuk sekali muka ini Tuhan. Makanya bukan karena saya sombong, tapi ya karena saya lihat jelek-jelek banget saudara. Bikin malu, image saya hancur kalau begitu saudara. Makanya tolong kalau saya kasih kesempatan yang bagus-bagusan silakan. Lupa udah bunyi. Nanti Bapak Ibu nonton, bikin malu. Sekali lagi saya mau bilang saudara, motivasimu harus benar. Jaga motivasimu yang benar. Ketika kau punya motivasi yang benar, fokus untuk cari Tuhan. Janji Tuhan, semuanya pasti ditambahkan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, motivasimu harus benar. Bilang sama yang ngomong, semua pasti ditambahkan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan sosok seorang Andreas? Yang kedua, coba kita lihat saudara di sini. Saudara, poinnya bicara tentang apa? Dari kerinduannya untuk belajar dan semakin mengenal Tuhan. Sama-sama bilang sama saya belajar. Sama-sama bilang sama saya mengenal Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-38 tadi saudara. Ayat yang ke-38 dikatakan apa di sana? Ayat yang ke-38 bagian yang selanjutnya saudara. Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi. Artinya guru, di manakah? Kita telah kalimat ini saudara. Ketika dia panggil Rabi, saya mau bilang saudara, awalnya kan dia murid Yohanes saudara. Tetapi ketika dia ikut Tuhan, dia langsung declare bahwa Yesus adalah guru. Tanda dia sementara memposisikan Yesus adalah gurunya. Dan dia sebagai murid yang siap untuk belajar. Tanda dia punya kerinduan yang besar untuk belajar dari Tuhan. Bahkan gak nyampe di situ saudara. Ayat yang selanjutnya, masih di bagian yang sama saudara, bagian yang selanjutnya. Setelah dia bilang Rabi yang artinya guru, dikatakan apa di sana? 38. Nah, Rabi artinya guru. Di manakah? Dia bukan hanya pengen belajar saja satu dua kata, bukan hanya belajar saja satu dua hal, tetapi dia tanya Tuhan tinggal di mana karena dia pengen belajar lebih lagi, bahkan mengenal Tuhan lebih lagi. Karena apa? Andreas sadar betul pengenalan akan Tuhan, Andreas sadar betul pelajaran akan Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena bicara tentang firman, bicara tentang pengenalan akan Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat berharga, yang dapat dijadikan dasar dalam kehidupan. Saya mau bilang orang-orang tua, ayo. Orang tua yang punya anak-anak, ajar anak-anakmu, didik anak-anakmu supaya punya dasar pengenalan akan Tuhan dan punya dasar firman. Kenapa? Karena ketika dasarnya sudah firman, dia sudah mengenal Tuhan. Kalau apapun masalah, tantangan, saya mau bilang saudara, dia akan tetap jadi anak yang kuat saudara. Saya merantau ke Jakarta tahun 2007. 2007 saya merantau ke Jakarta, saya mau bilang saudara, pergaulan saya bukanlah pergaulan yang baik. 2007 saya merantau ke Jakarta. Pergaulan saya adalah pergaulan yang bisa dibilang saudara banyak hal-hal negatif di dalamnya. Tapi karena sejak kecil mami papi saya selalu didik saya dalam Tuhan. Selalu ibadah setiap malam, ada ibadah keluarga, merenungkan firman Tuhan sama-sama. Jadi ketika saya udah mulai miring sana, miring sini, tetap balik lagi. Kenapa? Karena dasarnya udah firman Tuhan saudara. Ketika saya udah kayak ular piton kesana kemari. Balik lagi. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya jadi pendeta. Nggak usah cie-cie. Apa itu cie-cie? Kenapa? Karena dasarnya sudah benar. Saya mau bilang, ayo belajar firman. Kenapa? Mau bicara tentang pengen sukses. Di sini ada kuncinya, saudara. Pengen diberkati, di sini ada kuncinya. Pengen sehat, di sini ada kuncinya. Pengen jodoh, di sini ada kuncinya.
pelepasan jomblo-jomblo, di sini ada kuncinya. Amin. Tolak kutuk miskin, di sini ada jodoh, ada jodohnya, ada kuncinya. Itu kenapa saya mau bilang saudara, ayo belajar firman Tuhan, kenali Tuhan dengan baik. Apapun masalah, tantangan yang kau hadapi dalam kehidupanmu, firman Tuhan akan menguatkan hidupmu. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, belajar dan kenali Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan saudara. Yang terakhir saya mencatat di sini saudara, apa yang bisa kita pelajari dari sosok kisah seorang Andreas adalah bicara tentang pengorbanannya. Sama-sama bilang sama saya pengorbanannya. Sama-sama bilang sama saya pengorbanannya. Kalau saudara hadir di minggu lalu saudara, atau saudara sudah nonton videonya saudara, saudara pasti tahu bahwa ketika saya membahas tentang Andreas, ada satu masa di mana ketika dia mau menjaga kesetiaannya di tahun 69 Masehi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengembangkan pelayanannya saudara sampai ke Yunani saudara. Di sana dia diperhadapkan pada masa-masa yang sukar. Kenapa? Karena pelayanannya sudah sangat luar biasa, karena pelayanannya sudah sangat berdampak, banyak orang yang akhirnya datang sama Tuhan dan bertobat saudara. Akhirnya dia diperhadapkan pada keputusan yang sangat sulit di mana waktu itu Yunani dikuasai oleh Romawi, gubernur Romawi yang menguasai daerah Yunani itu saudara, akhirnya memberikan pilihan kepada Andreas. Kalau kamu pengen tetap hidup, tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayananmu. Tetapi kalau kamu tetap melakukan pelayananmu, kamu tetap memilih Tuhanmu, kamu akan disiksa sampai mati. Singkat cerita, dia tetap pilih Tuhan dan akhirnya apa? Dia rela berkorban, sekalipun menderita, sekalipun harus mati dengan cara yang mengenaskan. Minggu lalu saya cerita, Andreas mati gak main-main. Dia disiksa dengan luar biasa, kemudian disalibkan, gak disalib yang biasa, tapi salib X, kepala di bawah, diikat, supaya matinya lama, mohon maaf saudara. Dan akhirnya, jadi inspirasi untuk pembuatan bendera Skotlandia. Karena mereka sangat menghormati Andreas. Andreas rela berkorban demi untuk menjaga hidupnya sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, bicara tentang ikut Tuhan bukan cuma bicara tentang berkat. Bicara ikut Tuhan juga bicara tentang pengorbanan. Sama-sama bilang sama saya pengorbanan. Amin. Bapak Gembala sidang kita sampai hari selalu bilang apa? Ikut Tuhan, melayani Tuhan tuh harus berani korban. Beliau kenapa dipakai Tuhan bersama Ibu Gembala? Karena memang mereka orang-orang yang mau korban. Pelayanan diperhadapkan pada orang mau lempar sampai mau dirajam. Bapak Gembala sidang cuma bilang apa? It's okay. Yang penting Tuhan, setiap tetes darah saya untuk menyelamatkan satu jiwa. Punya hati yang mau korban. Ketika awal mula pelayanan, Ibu Gembala cerita sama saya saudara. Kan awal mula pelayanan gereja ini adalah Ibu Gembala membangun PA wanita saudara. Dan waktu itu, dalam waktu singkat, PA wanita berkembang dengan sangat cepat luar biasa. Buduh, langsung terkumpul 1000 lebih ibu-ibu. Memang ibu-ibu kalau cinta Tuhan tuh memang luar biasa. Makanya saya percaya ketika pengangkatan ibu-ibu duluan terangkat. Pak Pendeta, tapi masalahnya saya bodinya udah besar. Tenang, Tuhan siapkan 2 malaikat angkat saudara. Jadi jangan takut. Sudah 1000 lebih ibu-ibu. Waduh, cinta Tuhan luar biasa saudara. Akhirnya apa? Ibu Gembala sidang kita rela apa? Korbankan apotiknya. Sampai dijebol gudangnya supaya bisa akomodir tuh ibu-ibu. Oh ibu-ibu cinta Tuhan. Hidup ibu-ibu, merdeka. Iya, rela korban. Saya mau bilang saudara, bahkan mereka Bapak Ibu Gembala rela korbankan bisnis yang sangat menjanjikan sebenarnya. Yaitu bisnis apotik pada saat itu saudara. Untuk apa? Untuk fokus ikut Tuhan. Korbankan semuanya untuk melayani Tuhan. Akhirnya apa? Kita bisa lihat upahnya, dampaknya sampai hari-hari ini. Saya mau bilang saudara, banyak orang mau jadi Kristen. Banyak orang bangga dengan posisi kekristenannya. Tapi mohon maaf, gak semua orang mau berkorban buat Kristus yang katanya dia Kristen saudara. Banyak orang bilang, aku Kristen. Pakai kalung salib, udah segede-gede salib sebenarnya. Iya. Sampai ke gereja udah kayak mau pikul salib. Tapi ketika bicara tentang mau berkorban buat Tuhan, gak mau korban buat Tuhan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita saudara, gak harus bicara tentang korban nyawa. Yang banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang banyak saya lain saudara begini. Kadang-kadang kita diperhadapkan pada pilihan apa? Mau kerja tentang pekerjaan atau tentang hidup dalam Tuhan. Kadang-kadang tentang bisnis atau tentang hidup dalam Tuhan. Kadang-kadang kita diperhadapkan ada seorang bilang, Pak Pendeta, saya diperhadapkan pada apa?
bos saya suka ajak saya ke dunia malam. Katanya kalau saya nggak ikut nanti saya dipecat. Pak Pendeta, saya ikut tender Pak Pendeta. Tapi masalahnya klien saya minta entertain yang aneh-aneh, minta perempuan malam Pak Pendeta. Kalau saya nggak ikutin dia, nggak kasih Pak Pendeta, nanti saya nggak diterima tendernya, saya gagal Pak Pendeta. Saya mau bilang, lebih baik kau kehilangan semuanya itu daripada kau kehilangan hubunganmu sama Tuhan. Seorang bapak di Surabaya, dia bilang, Pak Pendeta, saya tinggalkan tender saya Pak Pendeta, karena saya mau jaga hidup saya buat Tuhan. Saya mau bilang, Tuhan akhirnya apa? Berkati hidupnya. Saya di Jakarta ini saudara, saya kan ya dunia entertain saudara. Dunia entertain itu kejam saudara. Dunia entertain itu bisa dibilang agak mengerikan saudara sebenarnya. Godaan yang tidak berkenan di luar sana tuh luar biasa. Saya pernah waktu itu udah mulai syuting gitu saudara. Kan memang mau jadi artis ya. Saya mulai syuting, akhirnya datang ke Jakarta, syuting, peran udah bagus. Peran saya bukan peran yang main-main. Mantap. Kalau saudara nonton film Manohara, yang pas adegan Manohara jatuh, nah itu saya yang jatuh itu sebenarnya. Enggak lah. Enak kata. Peran bagus. Udah peran bagus. Akhirnya udah mulai banyak dapat peran. Akhirnya dihubungin sama orang penting di PH itu saudara, di telepon. Marcel, kamu perannya Om lihat tuh makin bagus, nanti kamu datang ya, ada tawaran bagus buat kamu. Bagus, datang ke kantor nih. Sampai di kantornya, si orang penting di kantor itu saudara bilang begini, nanti kita ngobrol di depan ya, di restoran depan. Akhirnya saya duluan ke sana, dia datang, dia bawa tiga skenario gitu saudara, dia bilang begini, Sal, ini Om punya tawaran bagus nih. Ada 3 judul sinetron, kamu jadi pemeran utamanya. Puji Tuhan, mantap, boleh. Tapi ada satu syarat, apa itu? Kamu jadi pacar Om. Sampai sekarang saya masih trauma itu, kumis si Om itu. Oh, tapi saya rela berkorban. Bukan saya korbankan diri saya ya. Bukan. Maksud saya rela korbankan tawaran itu. Demi untuk apa? Untuk jaga hidup saya berkenaan, saudara. Iyalah, walaupun masih jemaat, udah Tiberias ini. Saya dari jemaat, dari pertama kali datang di Jakarta, udah Tiberias garis keras. Makanya kalau dibuka dada saya ada Tiberias I'm in love. Di sini ada, we love you Bapak Ibu. Saya mau bilang saudara, godaan tuh aneh-aneh. Pernah lagi miskin-miskinnya, susah-susahnya. Ngekos di daerah kota lagi saudara. Saya kan nggak tahu apa-apa, datang ke Jakarta, ada yang bilang, daerah kota bagus, ramai terus. Ya udah, sebagai seorang yang masih polos, yang ibarat domba tak bercacat celah ini, datang ke sana, ini udah, kos di kota. Lagi susah-susahnya, nggak mau susahin orang tua. Akhirnya saya lagi, Tuhan gimana nih? Saya mau makan diri. Warung nasi depan seberang, jadi seberang kosan saya ada warung nasi, nyebrang kali gitu saudara, ada jembatannya. Saya mau makan di sana, itu 10.000 zaman itu udah kenyang luar biasa. Dia nggak tahu saya orang Manado. Orang Manado nggak pernah kenyang. Cuman lelah ngunyah aja. Ususnya sama ada, cuman 50 jari ke bawah-bawah. Akhirnya saya mau jalan sama teman saya berdua. Lagi jalan berdua. Pas lagi jalan saudara, tiba-tiba ada anak SMP datang deketin saya. Bang, kenapa? Bang, aku disuruh tuh bang, sama tante itu bang. Tante itu bilang, dia mau sama abang. Mau gak bang? Harga diri saya naik dong. Kamu pikir saya laki-laki apaan? Tapi mikir, aduh Tuhan, kos bulan depan bagaimana? Tapi enggak lah. Kamu bilang sama tante itu. Muncrat lagi. Kamu bilang sama tante itu. Emang kamu pikir saya laki-laki apa? Bilang sama tante itu. Berapa? Nggak, enak aja. Nggak, enak. Emang saya laki-laki apaan lah. Ya loh, godaan tuh, aduh aneh-aneh. Tapi saya mau bilang saudara,
Saya tetap jaga hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Saya nggak lagi bicara tentang korban. Oh harus bicara tentang uang, harus bicara tentang apa. Tapi korban yang paling sebenarnya adalah apa yang Tuhan mau, adalah kehidupan kita saudara. Dan saya mau bilang, kasih hidupmu sama Tuhan. Saya punya pengalaman iman ketika saya kasih hidup saya sama Tuhan. Tuhan pelihara hidup saya. Karena kenapa? Apapun yang kita persembahkan sama Tuhan, apalagi udah bicara tentang kehidupan kita yang kita kasih sama Tuhan, Tuhan gak pernah mau berhutang. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti balaskan lipat kali ganda. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, belajar untuk korban sama Tuhan. Bilang sama yang ngomong, Tuhan pasti balaskan lipat kali ganda. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan.